Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Ma'ruf, NIM 19011014 014 dari kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Komala Apriyanti, NIM 19011014 Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nadefa Rahman, NIM 19011014 052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Bimajid, NIM 1901110 14036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Jadi yang pertama adalah strength atau kekuatan dalam undang-undang ini, yaitu yang pertama adalah sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua adalah adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah untuk penyelenggaraan terhadap pangan. Dan yang ketiga, adanya sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan keterampilan petani dalam membudidayakan tanaman pangan. Dan yang keempat adalah keadaan sarana dan prasarana pertanian, yakni infrastruktur pendukung seperti jalan dan kendaraan sebagai alat transportasi dalam mendukung dalam memasarkan hasil tanaman pangan. Kelemahan atau weakness pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Yang pertama, kebijakan produksi dan industri pangan masih terbatas. Yang kedua, tingkat produksi dan industri pangan dalam rangka mendukung penekanan diversifikasi pangan dalam Undang-Undang Pangan. Yang ketiga, tingkatan kebijakan produksi dan industri pangan agar mampu mengantisipasi merebaknya rumah makan dengan pangan modern atau impor. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi dalam bidang pertanian. Yang kedua, adanya sarana produksi pertanian. Dan yang ketiga, dukungan dari pemerintah serta kesiapan masyarakat untuk bertani. Baik, selanjutnya ancaman Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yaitu penurunan produksi tanaman pangan. Kenapa? Karena ketahanan pangan terwujud ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk pangan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan preferensi pangan untuk hidup aktif dan sehat. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi keadaan yang semakin sulit untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas berkelanjutan ketahanan pangan. Ketahanan pangan dalam pembangunan secara nasional dan daerah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dan ketersediaannya pangan yang cukup baik dengan jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif, serta berkelanjutan. Analisis SWOT dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yaitu yang pertama, strength atau kekuatan dalam undang-undang ini
adalah yang pertama, masih adanya minat petani untuk mempertahankan lahan sawahnya untuk usaha pertanian. Yang kedua, adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah terhadap eksistensi lahan sawah. Yang ketiga, masih ada petani yang bekerja secara rutin di lahan sawah. Dan yang keempat adalah Indonesia adalah negara agraris sehingga menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber lapangan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya, kelemahan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Yang pertama, dukungan pemerintah kurang efektif untuk mencegah alih fungsi lahan pangan. Yang kedua, keterbatasan kepemilikan lahan pangan. Yang ketiga, motivasi petani rendah. Yang keempat, sifat kepemilikan tanah warisan lahan pangan. Yang kelima, generasi muda enggan untuk bertani. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT peluang Undang-Undang Nomor 41 2009. Yang pertama yaitu kepentingan pada produk pertanian pangan masih akan terus berkelanjut. Yang kedua, ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan yang ketiga, adanya upaya penindakan produksi dengan harapan penerapan teknologi usaha tani. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang ancaman Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Yang pertama yaitu konsep perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Yang dilengkapi dengan unsur pemaksaan berupa sanksi bagi siapa saja yang berani mengalih fungsikannya menjadi lahan non-pertanian. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena sangat bergantung pada dukungan peraturan di bidang penataan ruangan. Yang kedua yaitu implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia yang dimuat dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang masih sangat rendah. Kenapa? Karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, terutama faktor politik penguasa daerah yang kurang peduli dengan kebijakan ini.